Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya masih melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan dan kebetulan masih cukup banyak juga. Tapi saya mau selesaikan malam ini karena besok malam saya pun ada kesibukan juga. Jadi supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, oke kita langsung saja. Dari siapa dan seperti apa pertanyaannya? Oke, kita cek dulu. Oke, ini ada pertanyaan daripada Leleku. Penggantian air berapa hari sekali, Kang? Atau pakai air tetap sampai dengan panen? Oke. Jadi di sini, oke, untuk sahabat kita ini sebenarnya itu kembali lagi kepada sistem apa yang kita lakukan. Seperti itu. Karena kalau misalkan sistem kocor, kolam tanah ataupun kolam terpal, itu kan nggak ada penggantian air, nggak ada, karena kocor. Begitu air masuk, ada satu sisi yang air keluar dan tertukar secara otomatis, itu kocor. Oke, selesai, berarti kocor, nggak ada penggantian. Terus kalau sistem ras pun nggak ada penggantian. Sekalipun ada, itu bukan penggantian, itu hanya penambahan sedikit karena biasanya kalau masa panen itu air itu akan berkurang. Seperti itu. Dan kalau untuk sistem kocor pun sama, nggak ada penggantian. Terus sistem bioblok. Nah, kalau sistem bioblok itu tergantung budidayanya. Ya, ini kan di sini kita lele. Sewaktu-waktu kadang ada, tapi bukan lebih mengarah ke penggantian sih. Kalau ganti memang nggak ada bioblok pun. Jadi ada masa bloknya itu tidak terbentuk dan kita harus buang kotoran. Dan di situ bisa kurang air itu 5 sampai 7 cm, bahkan bisa sampai 10 cm. Dan itu kita tambahkan semula, penuhkan lagi. Kita tinggal tambahkan molase dan bakteri dan lain-lain untuk pembentukan blok kembali supaya bloknya itu di angka optimal lah, seperti itu, standar blok seperti itu. Jadi itu pun nggak ada penggantian treatment khusus berapa hari sekali untuk mengganti air seperti itu nggak ada. Ras, bioblok, kocor itu nggak ada. Dan sistem RWS pun itu nggak ada, bahkan bisa bertahun-tahun nggak ganti. Itu bahkan RWS itu apa ya, selain daripada musim hujan memang nggak ada penggantian, dan musim hujan pun ya karena air hujan aja masuk, jadi secara otomatis agak sedikit encer gitu. Kalau penggantian itu nggak ada. Itu sistem RWS. Hanya saja kalau sistem RWS ada pembuangan kotoran, ada penambahan sedikit air untuk mengembalikan seperti semula. Itu dikarenakan pas amonianya itu terlalu tinggi, pas di situ ada transisi fase perubahan air, di situ kita buang kotoran. Secara otomatis air itu akan berkurang dan kita tambahkan seperti semula. Tapi itu hanya beberapa minggu setelah tebar. Mananya kalau airnya itu udah merah gitu, udah jadi RWS, itu nggak ada lagi. Nggak ada pembuangan kotoran, nggak ada penggantian air, nggak ada penambahan dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kalau airnya itu udah jadi seperti itu. Tapi kalau masih baru memang ada seperti itu. Dan untuk GWS pun sama. Cuman kalau untuk GWS biasanya kalau panen airnya dibuang, ganti air baru. Dan itu pun nggak ada penggantian sih. Jadi kalau pertanyaannya di sini berapa hari sekali ganti air, itu nggak ada. Hanya saja kita itu bukan ganti air. Kita itu adalah membuang kotoran dan air itu secara otomatis berkurang dan kita tambahkan seperti semula. Oke, saya ulangi. Nggak ada pergantian air. Yang ada pembuangan kotoran, air secara otomatis berkurang dan kita tambahkan lagi seperti semula. Jadi penggantian air dengan jadwal tertentu
dengan treatment tertentu, apalagi berapa hari sekali gitu terjadwal, itu enggak ada, itu enggak ada. Tapi mungkin sahabat-sahabat kita yang lain, senior kita yang lain mungkin ada yang mengatakan itu, tapi untuk pengalaman saya sendiri dan sahabat-sahabat saya yang dekat dengan saya, binaan saya, semuanya itu enggak ada. Enggak ada yang namanya penggantian air. Penggantian misalkan 50% ganti tambahkan lagi, itu enggak ada. Itu enggak ada. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan itu sampai panen. Seperti itu. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari siapa ini? Dari Bang Melikin. Oke, dari Bang Melikin. Pak mau tanya, lele kurang 20 sampai 10 hari mau panen. Dikasih pakan kombinasi pelet protein di atas 30% dan pelet protein di bawah 30%. Perbandingannya 50-50, efektif tidak Pak kira-kira? Oke. Jadi begini Bang Melikin. Kalau misalkan 20 hari lagi atau 10 hari lagi mau panen, kita campuran kita campur pakan protein tinggi dengan protein rendah, apakah itu efektif? Kalau pertanyaannya efektif, itu kurang efektif, bahkan tidak efektif. Tapi kalau pertanyaannya bisa, ya itu bisa. Jangankan 50-50 perbandingannya. Mau pelet di bawah 30% pun, itu bisa. Itu bisa. Kalau bisa, tapi efektif enggak. Karena kita panen ada target 60 hari. Kecuali misalkan Bang Melikin ini punya indukan, karena indukan fokusnya bukan di besarnya, tapi lebih ke sel telurnya gitu. Protein di bawah 30% itu masih bagus. Dan mungkin di situ bisa ditambahkan suplemen, vitamin untuk menjaga kematangan gonad. Dan itu oke. Tapi kalau untuk di segmen pembesaran yang fokusnya kita punya target panen dalam waktu 60 hari, itu tetap kurang efektif. Yang pertama, dari keseragaman ikan itu kurang seragam nantinya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari lambatnya ikan. Aturan 60 hari panen jadi 70. Seperti itu. Hitungannya kita mau hemat, tapi ternyata malah nambah. Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya kurang efektif kalau dicampur-campur. Kalaupun mau pakai yang murah, ya pakai yang murah aja, nggak apa-apa. Tapi ada juga kalau metode di ikan nila, itu memang ada. Proteinnya rendah, kita tambahkan probiotik yang bagus, yang aerob, dan bisa sedikit menambah protein. Cuman itu hanya berlaku di sistem bioblok. Karena secara alami bioblok itu bisa membentuk blok. Dan itu nutrisinya sangat bagus. Proteinnya sangat bagus. Seperti itu. Ada blok lah, ada makanan. Ada makanan selain daripada pelet. Makanya meskipun pelet proteinnya rendah, itu tetap bagus. Karena ada makanan yang lain. Seperti itu. Tapi kalau untuk di lele yang sistem biasa, itu kurang efektif seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang siapa tadi Melikin. Jadi saran saya itu kita pakai yang biasalah, yang di atas 30, karena bahasanya begini. Kalaupun ditanya selain daripada itu pelet yang di bawah 30%, itu sebenarnya saya nggak menyarankan karena itu tidak bagus. Seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Mamah Mas. Bang, kalau sistem kocor itu dimulai lele ukuran berapa? Benihnya maksudnya ini. Di sini yang dipertanyakan benihnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau menanyakan ukuran benih, itu bukan hanya di sistem kocor sih, sistem apapun. Sistem apapun, saran saya minimal 78. Minimal 78, sistem apapun.
bukan hanya sistem kocor, mau bioblok, mau ras, mau GWS, mau RWS, mau di kolam tanah konvensional seperti apapun, saran saya yaitu di angka 78 itu paling kecil. Oke, jadi untuk Mamah Mas, kesimpulannya adalah untuk sistem apapun benih itu minimal 78, dan itu pun minimal, bagusnya sih 89, 9, 10. Dan kalaupun misalkan kita agak susah untuk mendapatkan benih yang sebesar itu, kita bisa melakukan pendederan dulu seperti itu. Dan setelah ukurannya sesuai baru kita tebar di segmen pembesaran. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya untuk Mamah Mas, sistem apapun yaitu tetap kita harus menggunakan benih ukuran yang ideal. Dan yang idealnya itu adalah 89, 9, 10. Kalaupun misalkan nggak ada, minimal 78. Dan kalaupun nggak ada juga, ya tetap kita harus mendederkan. Kita beli benih ukuran seadanya gitu, terus kita dederkan selama 3 minggu. Setelah itu baru kita masuk di segmen pembesaran. Dan kalau bisa, misalkan kalau kita mau mendederkan nih, sebenarnya paling kecil itu paling bagus sih, lebih bagus lagi. Makin kecil makin lebih bagus lagi. Bagusnya kenapa? Yang pertama, untuk pendederan itu kalau yang kecil benihnya murah, yang pertama. Dan yang kedua, ya sekalian kita ngurusi gitu. Karena selisihnya misalkan beli nih benih 45, terus kita tebar di pendederan 2 minggu, setelah itu kita baru ke pembesaran. Ya mendingan 2-3 sekali atau 3-4 sekali, karena selisih 1 minggu atau 10 hari itu bisa ekstra hemat. Bahasanya seperti itulah. Tapi itu pun kembali kepada pilihan masing-masing. Cuman saran saya, kalau untuk pembesaran, tetap saya akan katakan minimal 7-8, dan itu minimal. Karena tujuannya adalah untuk menjaga keseragaman waktu panen. Paling tidak perbedaannya itu enggak terlalu jauh lah. Seperti itu. Paling kecil ukuran 10 contoh, paling besar ukuran 6. Dan itu bisa dirad, bisa dikategorikan isi 78 nantinya. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menekan tingkat kanibalisme. Karena sebenarnya tingkat kanibal itu adanya di segmen pembenihan dan di segmen pendederan. Makanya di segmen pembesaran, kalau enggak mau terlalu parah kanibalnya, kita benihnya yang harus sedikit besar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentunya untuk mempercepat masa panen. Karena nanti ada juga yang ngomong gini, saya itu budidaya lele 3 bulan kok nggak panen. Kadang-kadang di situ salah pengertian juga, miskomunikasi. Kenapa nggak panen dalam waktu 3 bulan? Karena ternyata benihnya yang kecil, tebarnya 45 gitu. Apalagi kalau hitungnya literan gitu kan, tebar 20 liter, 30 liter, masa panen cuma dapat 6 kintal, 5 kintal. Dan itu ya salah pengertian menurut saya. Jadi itu pun harus dipahami juga. Kita pun harus tepat juga estimasinya, tebar berapa ekor nih, berapa ribu nih. Jangan diagak-agak misalkan, karena kalau literan kan itu apa namanya, menurut saya kurang efektif lah dalam estimasi hitungan. Meskipun itu pun bisa dihitung 1 liter berapa ekor gitu. Cuman literan itu kan rata-rata benih itu benih di bawah ukuran yang ideal. Maksudnya nggak mungkin benih ukuran 89, 9, 10 di liter, itu nggak mungkin. Biasanya literan itu benihnya kecil. Dan itu wajar. Kalau yang menggunakan benih literan jarang yang berhasil, itu wajar sih. Karena estimasinya dan lain sebagainya itu kurang akurat. Perhitungannya kurang akurat lah seperti itu. Konsepnya kurang akurat seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya pikir untuk pembahasan yang ini cukup sampai di sini dulu. Dan kebetulan ini pun sudah mau larut pagi juga, karena saya mau habiskan semua pertanyaan di malam ini, mau jawab semua. Takutnya sahabat sudah cukup lama menunggu jawaban dari saya, dan alhamdulillah saya bisa menyempatkan.
Dan kita bisa ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.